Oke, sampurasun, salam lestari, salam sehat untuk kita semuanya. Oke, pertama-tama mungkin perkenalan diri dulu ya, karena teman-teman mungkin sebagian ada yang belum kenal dengan saya dan rekan saya ini. Izin memperkenalkan diri teman-teman, nama saya Yan Cahyana. Saya belajar di Universitas Islam Nusantara, kelas PLBA 2, semester 2. Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa saya bikin video ini? Saya bikin video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah IT, tepatnya tugas akhir semester ya, tugas untuk ujian akhir semester. Oke, mungkin saya di sini nggak sendirian nih teman-teman. Saya juga ditemani oleh sahabat saya sendiri, yaitu Kang siapa Kang? Oke teman-teman, nama saya Doni Romansyah. Saya udah lama temenan sama kalian juga. Oke, ini sekilas ya. Kang Doni ini adalah seorang pendaki gunung, pemerhati lingkungan, dan juga pecinta alam nih teman-teman. Jadi kita kedatangan narasumber yang cukup komplit ya. Karena tema kita ini yaitu bincang ala pendaki luar biasa. Oke, mungkin topik pertama yang akan kita angkat yaitu tentang PLBA nih. Mungkin Kang Doni dari Kang Doni tahu nggak PLB itu apa sih Kang? PLB itu kan pendidikan luar biasa ya Kang ya. Ya. Jadi menurut saya tuh pendidikan luar biasa tuh apa ya, benar-benar apa ya, buat diperuntukkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu Kang. Nah, oke, mungkin Kang Doni ini sangat ini ya, sangat cerdas karena beliau ini suka membaca, beda dengan saya yang Baca-baca. beda gitu. Oke, teman-teman nih, mengenai anak berkebutuhan khusus, Kang Doni supaya teman-teman di rumah sana tahu, anak-anak berkebutuhan khusus tuh yang kayak gimana sih? Jadi yang kayak misalkan mohon maaf nih ya, nggak bisa bicara, nggak bisa ngedengar ya Kang ya, bener Iya, ya? benar sekali. Oke, teman-teman nih, sedikit saya luruskan. Yang dipaparkan tadi oleh Kang Doni yaitu mengenai paradigma lama ya. Karena bahasanya kalau segi bahasa itu belum diperhalus. Kalau sekarang paradigma baru dengan istilah-istilah ke-PLB-an yang sudah diperhalus ya, seperti yang nggak bisa melihat itu disebutnya tunanetra, tunarungu, tunawicara, yang kayak gitu-gitu ya. Dan banyak lagi. Lebih halus ya kan ya. Jadi sebetulnya derajat kita tuh sama anak-anak berkebutuhan khusus itu harusnya sama, nggak boleh ada diskriminasi kayak gitu. Dan ya harus adil lah. Lagian itu kan dilarang juga sama undang-undang ya. Sekarang udah ada undang-undang. Jadi teman-teman di rumah yang sering membuli anak-anak yang berkebutuhan khusus itu nggak boleh ya teman-teman. Stop guys, dilarang ya. Stop. Oke, nih soal pendakian nih Kang Doni. Pengalaman Kang Doni pernah nggak ngeliat atau barengan dengan pendaki gunung yang masuk dengan kategori anak ABK nih? Waktu itu sih pernah sih saya ketemu sama pendaki nih yang jago banget, bukan jago sih, kuat banget nih badannya nih. Nah pas aku tanya Kang punten Kang, biasa kan pendaki kan gitu kan, Kang punten, kok dia jawab kira aku tuh sombong gitu kan. Waktu kan ada temennya, mohon maaf nih Kang katanya, dia nggak bisa bicara. Oh kata gue teh astagfirullahaladzim, maaf Kang gitu. Bukan bermaksud jelek gitu kan, soalnya kan nggak tahu juga kan kalau nggak bisa bicara tuh kan ya nggak tahu gitu kan. Jadi kita tuh terus aku teh nanya, Kang kalau pengen ngomong gimana kata gue. Soalnya bingung juga ya kan, kalau nggak bisa tuh bingung. Kata dia teh, gak bisa bahasa isyarat lagi kan gitu kan. Ya udahlah, paling cuman kayak ngasih kode aja gitu kan, Kang ngopi gitu kan gitu. Bener sih, jadi teman-teman jangan meremehkan ya, kayak anak-anak yang berkebutuhan khusus tuh asli kuat banget itu, bener sumpah. Jadi di balik kelemahannya tuh banyak kali kelebihannya gitu teman-teman. Saya juga pernah ya waktu mendaki ke gunung mana gitu, sama
ada yang namanya senior saya yang namanya Kang Wisnu dari komunitas SKDP Scout Country Dharma Pala. Beliau mohon maaf nih teman-teman, beliau itu tunadaksa. Jadi kakinya itu nggak sempurna gitu sebelah. Tapi dia itu paling hafal navigasi, paling jago navigasi. Jadi di gunung tuh teman-teman bukan kita jalan aja gitu sampai nyampenya di puncak. Makanya banyak pendaki yang nggak tahu ilmunya tapi mendaki gunung, sosokan mendaki gunung jadi celaka gitu ya Kang, bener ya. Jadi Kang Wisnu ini menguasai sekali gitu. Terus Kang Wisnu ini nggak mau dibantu padahal dia naik gunungnya pakai tongkat teman-teman. Bayangin aja dia kakinya nggak sempurna, bawa carrier kayak gini tuh teman-teman, beratnya tuh gak kurang dari 15 kilo yang paling kecil ya kan. Karena bisa sampai 35 ya kan. Berat banget gitu teman-teman. Bahkan kita aja yang normal, mohon maaf, yang Kadang ngeluhnya lebih gitu, ngeluhnya apalagi capek gitu. Asli itu mah. Makanya teman-teman ini kalau mau merasakan asli itu keren banget. Jadi teman-teman jangan itu ya. Kalau teman-teman mau belajar tentang kehidupan, belajarlah di alam teman-teman. Karena kita di alam itu bisa menemukan apa yang nggak bisa kita temukan di kota. Nah, betul tuh. Bahkan sifat manusia juga pada keluar ya kan di situ kan. Bener banget tuh. Jadi kalau kita nih punya pacar nih Kak, kita mau tahu dia tuh kayak gimana gitu ya. Kita ajak aja nih mendaki gunung, kita lihat dia egonya kayak gimana, manjanya kayak gimana, dan salah nih teman-teman. Bener nih teman-teman. Ini harus di garis bawah ya. Karena mantep ya. Tutorial cara merusak hubungan. Parah. Oke lah. Dan sekilas ya kita membahas tentang pendakian gunung nih. Pendakian gunung ini teman-teman, kita nggak bisa meremehkan berapa tingginya gunung yang akan kita daki tanpa ilmu pengetahuan kita sendiri. Jadi banyak nih, saya kadang suka heran sama bocil-bocil yang terutama Kang, karena mereka tuh sok-sokan aja gitu naik gunung tapi mereka nggak tahu ilmunya kayak gimana. Kadang mereka tuh juga suka persiapan kurang. Makanya banyak nih yang celaka yang sampai meninggal bahkan ya. Iya benar. Parah banget. Kita ambil contoh aja yang di Gunung Piramid tuh, yang Torik almarhum Torik tuh. Almarhum Torik tuh terpisah dari rombongan pendakiannya. Bahkan teman-teman kalau tahu struktur dari jalan pendakian Gunung Piramid itu cuman enggak lebih dari 50 cm gitu. Bahkan kiri kanannya itu jurang beratus-ratus meter, makanya bahaya banget. Dan itu saya rasa kurangnya pengetahuan dan tidak kehati-hatian. Makanya nih teman-teman, saya ngajak buat teman-teman yang hobi naik gunung dan mau nih mengenal tentang gunung, ayolah kita sharing bareng-bareng dan kapan kita ngopi-ngopi bareng ya. Karena anak senja itu identik dengan kopi nih. Nggak tahu ya kenapa harus kopi gitu. Kenapa nggak susu? Karena susu bahaya. Padahal gitu kan manis susu gitu. Ya, aduh, apalagi Kadang kita tuh gak paham gitu kan, udah di perjalanan gitu kan capek, pahit gitulah istilah Sunda nama. Ini waktu nyampe ke puncak gitu harus minum kopi kan, bete gitu kan. Gak bisa tidur teman-teman itu tuh ngapain lagi gitu, tapi nikmat gitu. Oke, teman-teman, mungkin gini ya, kita kalangan pendaki atau pecinta alam kadang kita suka merasa bingung ya dengan teman-teman pendaki yang lain karena teman-teman, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit ya karena kita dengan alat-alat terbatas ya, mau dimaklumi teman-teman karena dibatasi oleh cicilan. aku laku ya Allah. Oke teman-teman, mungkin menyambung obrolannya tadi ya, karena
saya sih sangat prihatin karena hutan dirusak, Iya. gunung dihabis gitu ya. Karena yang manusia pikirkan tuh apa sih? Kan yang menciptakan oksigen tuh tumbuhan kan. Jadi gimana nih menurut teman-teman semuanya nih? Apa teman-teman setujunya pro ke yang mana sih sebetulnya? Karena kami pecinta alam dan pendamping semuanya merasa bukan apa ya, marah lah gitu kan kalau karena kita berusaha menanami lagi hutan-hutan yang gundul, terus mereka dengan seenaknya aja gitu ngerusak lagi, kita yang nanamin lagi ngerusak lagi. Jadi mau kalian gimana sih sebetulnya gitu? gak kan beres-beres ya kan. Karena apa sih yang namanya polemik ini tuh Iya, gitu sih, kayak agak jauh dari kopi dia kan. jadi Divaksin mati lagi. Ini jadi teman-teman nih gimana sih tanggapannya teman-teman tentang COVID ini? Karena kemarin yang ada di yang lagi viral-viralnya tuh ada pejabat daerah tuh yang nggak percaya katanya sama COVID itu. iya. Jadi gimana ini sebetulnya si COVID ini ada apa enggak? Jadi ke masyarakatnya juga bingung ya kan ya. Jadi kita nih sebagai masyarakat yang awam, Iya. gimana nih kita teh harus percaya ke yang mana gitu? Kalau tapi kalau dilihat dari gejala nih ya kan kayak kan misalkan batuk nih, sesak napas, terus penciuman hilang tuh kayak yang udah biasa gitu kan, dari zaman dulu juga udah ada gitu kan. Jadi bingung Nih gimana teman-teman? Di satu sisi pemerintah menganjurkan kita untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya ya. Dan di satu sisi lain juga ada yang ngasih berita-berita kayak yang COVID itu nggak ada, COVID itu cuma konspirasi aja gitu. Jadi bingung sih. Sarannya sih ke pemerintah kita lebih mensosialisasikan lagi nih bapak-bapak pemerintah, karena nah teman-teman walaupun sekarang banyaknya simpang siur nih tentang COVID ini ada atau enggak, tetap kita harus taati aturan pemerintah ya. Yang 3M itu jaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan. Mungkin pembahasan kita hanya seperti itu ya, karena kita ini bincang ala pendaki yang lusuh ya teman-teman, mohon maaf. nantilah kalau pengen lanjut bisa Ada request part 2 aja teman-teman, ditunggu aja. Mungkin Kang Doni ini apa ada nggak motivasi buat teman-teman ABK di luar sana nih Kang? Jadi buat teman-teman semua tetap semangat, jangan pernah dengar kanan kiri juga, soalnya bisa mengaruhi apa ya, psikologi juga ya. Ya benar. Jadi intinya mah jangan insecure lah itu. Jangan insecure. Tetap semangat, harus Tetap percaya semangat. diri ya. Penting itu juga. Mungkin segitu, mohon maaf atas kurang dan salah-salah kata dari kita berdua. Tetap semangat teman-teman semuanya, jaga kesehatan, jaga lingkungan nih teman-teman, harus diperhatikan. Kalau kata Topik, jagalah hati. Jangan kalau Topik. Bahaya. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.